kualifikasi sprint dan latihan bebas 1 di Brasil telah selesai, dan betapa menderitanya Ferrari, teman-teman tidak bisa memutar mobil ini, benar-benar kesulitan di Interlagos. Dan mari kita lihat bersama, ini adalah klasifikasi kualifikasi sprint dengan SQ3 dengan Norilsk yang meraih posisi pole, Kimi Antonelli yang hebat sebagai MVP kedua dari kualifikasi ini, ketiga Piastri dan sedikit catatan buruk, keenam Verstappen. Kita mengharapkannya lebih maju, namun dia tetap sedikit lebih ke belakang juga karena Red Bull sulit dikendarai di bagian tengah, sangat kesulitan dalam rotasi. Kelima, Alonso juga MVP hebat, tampaknya di momen SQ2 dia bisa bersaing untuk pole karena dia posisi pertama di akhir SQ2 dan dengan go masot diharapkan bisa meningkat. Namun kelima tetap prestasi baik untuk Aston Martin, kelima Alonso, ketujuh Stroll, kedelapan Leclerc, dan ke-11 Hamilton. Ini klasifikasi untuk Ferrari yang sangat kesulitan, bahkan di latihan bebas 1 mereka selesai di posisi 18 dan 19, tampaknya benar-benar akhir saat itu. Namun, perlu dikatakan bahwa dalam latihan bebas 1 kami hanya pakai ban keras, sementara yang lain coba ban medium, jadi ada sedikit harapan untuk lebih kompetitif. Namun, kami lihat banyak kesalahan dari beberapa pembalap, baik dari Leclerc maupun Hamilton. Mari kita lihat bersama. Sebelum mulai, jangan lupa tinggalkan like berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di channel ini. Setiap hari kami analisis semua sesi Formula One dan bahas berita di sini. Dengan mengatakan itu, tentunya beritahu saya di komentar bagaimana Anda melihat kualifikasi ini, dan mari kita tinjau bersama-sama terlebih dahulu apa yang kita lihat di sesi latihan bebas 1, karena kita melihat kesalahan yang dilakukan Hamilton dan itu sudah menjadi peringatan pertama. Perhatikan bahwa Ferrari akan benar-benar kesulitan di sini di Brasil, dan kita lihat di sini kesalahan yang dia lakukan. Kita lanjutkan melihat di sini bahwa dia kehilangan bagian belakang di tikungan, sesuatu yang luar biasa. Memang benar bahwa ban ini sudah banyak putaran jadi sangat aus, tetapi kesalahan itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa Ferrari dalam kesulitan pada saat itu dan Hamilton benar-benar kesulitan di sini, dan kita juga melihatnya setelah itu karena dia melakukan beberapa kesalahan. Kita melihat beberapa momen di mana Ferrari tidak berputar, benar-benar kesulitan dalam rotasi dari mobil di sektor kedua. Dan mari kita lihat tepatnya momen di mana kita melihat eliminasi Hamilton. Ini dia. Akhir SQ2 kita lihat klasemen. Alonso di posisi pertama dengan ban medium, bahkan di depan McLaren, Ferrari di belakangnya. Ferrari mengalami kesulitan, mengabaikan sesi latihan bebas 1. Mereka kesulitan di SQ1 untuk lolos kualifikasi karena hampir tereliminasi hingga akhir. Kemudian mereka masuk ke SQ2 dengan tujuan untuk lolos ke SQ3 dan tampaknya itu sesuatu yang bisa dicapai. Namun, bagi Emit itu sulit juga karena mereka mencoba, tetapi tidak cukup untuk lolos kualifikasi. Sayangnya, jarak antar pembalap sangat ketat, di Brasil sangat tipis dan semua jaraknya berdekatan, sehingga jika Anda membuat sedikit kesalahan di tikungan, itu akan sangat merugikan. Terutama Ferrari kesulitan dalam memutar mobil, dan jika Anda sedikit terlambat di tikungan, melakukan penguncian atau sesuatu, Anda bisa kehilangan banyak waktu. Jadi kami melihat Hamilton di posisi ke-11 dan mereka mengatakan Ricardo Adami mengkomunikasikan dari pit P11 dan dia menjawab maaf, dan dia menjawab ya setiap saat teman, dalam arti setiap kali seperti ini. Dan jadi kami melihat Hamilton di posisi ke-11 sangat disayangkan karena itu adalah akhir pekan yang tentunya hampir bisa kita katakan sebagai akhir pekan rumahnya karena dia memiliki kewarganegaraan Brasil yang diberikan secara kehormatan, dan jadi ini adalah akhir pekan yang spesial baginya. Dia juga memiliki helm khusus dengan tentunya bendera Brasil di helmnya, dan jadi sangat disayangkan melihatnya begitu jauh di belakang untuk kualifikasi sprint. Semoga Ferrari bisa menemukan sesuatu untuk besok, terutama setelah sprint race, karena kita tahu bahwa sekarang Leclerc dan Hamilton telah berlomba dengan dua spesifikasi berbeda dari sayap belakang. Mari kita lihat bersama, saya tunjukkan di sini. Kita lihat ada dua spesifikasi berbeda. Leclerc kali ini berlari dengan lebih banyak beban di sayap belakang, sementara Hamilton lebih ringan. Ini juga untuk menguji dua sayap belakang dalam sprint race dan melihat mana yang lebih berfungsi untuk kemudian mengubah pengaturan menjelang balapan. Perhatikan bahwa besok akan hujan, jadi akan banyak angin, hujan, kondisi sulit. Jadi kemungkinan besar yang punya pengaturan lebih berat akan lebih diuntungkan dibandingkan yang lebih ringan. Dengan demikian, mengenai Ferrari kita belum selesai, dalam arti masih banyak hal yang perlu dibicarakan. Kami telah melihat beberapa momen Leclerc yang sangat gugup.
Jika Hamilton terlihat tersingkir di SQ2 dan sedikit mengendurkan usahanya, jika kita mau, Leclerc beberapa kali mengeluhkan setelan mobilnya. Sebelumnya dia membuat beberapa kesalahan seperti melebar, kemudian kita melihat dia berputar di SQ2, dan selain itu Hamilton terkena bendera kuning ganda, dan waktu akhirnya dibatalkan, itu dicatat apa yang terjadi, kemudian tidak diinvestigasi, dalam arti Hamilton tidak berisiko mendapatkan penalti untuk saat ini. Jadi setidaknya itu adalah keberuntungan, namun kita melihat Leclerc yang berputar dan melakukan kesalahan di sini. Sebelumnya dia melebar di tikungan di sektor tengah, di mana dia mengalami kesulitan lebih, dan kita bisa melihatnya juga dari telemetri ini, dan dia melakukan kesalahan ini dan kemudian berputar. Intinya Leclerc berputar. Mari kita lihat juga bersama tim radio, dia sedang memperbaiki, ya, tetapi sayangnya dia melakukan kesalahan ini. Sayang sekali Ikreng kesulitan besar di tikungan itu. Seringkali Ferrari mengalami microblokage yang kemudian menyebabkan Ferrari melakukan kesalahan di banyak tikungan. Dan karena jaraknya sangat tipis, jika Anda membuat kesalahan kecil, itu akan sangat mempengaruhi peringkat. Dengan demikian, Leclerc juga beberapa kali mengeluhkan bagian depan, jadi bagian depan tersebut kurang presisi, terdapat banyak understeer pada Ferrari ini, dan kita telah menyaksikan memang beberapa keluhan. Di sini kita lihat, saya tunjukkan dulu radio timnya. Di tikungan terakhir juga di mana Leclerc mengeluh, saya tunjukkan bagian lainnya sehingga Anda bisa membacanya. Di sini Leclerc mengeluh di tikungan terakhir dan mobilnya tidak pernah masuk dengan benar, mobilnya tidak bisa dikendalikan, dan kita sering melihatnya mengeluh. Leclerc kemudian melakukan kesalahan berputar, tetapi tidak hanya itu. Di SQ3 kita melihat bahwa Leclerc tidak berhasil memperbaiki catatannya. Pada akhirnya juga karena Stroll berada di tengah di tikungan 1, jadi mungkin Stroll akan diselidiki dan dihukum. Sekarang di sini ada Brian Bozzi yang menginformasikan kepada Leclerc PA-PAN, dan Leclerc mengeluh dan mengatakan penalti untuk Stroll di tikungan 1, dan Brian Bozzi mengatakan, ya kami melaporkannya, kami juga berkomunikasi dengan federasi. Intinya ada Stroll yang menghalangi Leclerc, ada juga gambar-gambar terkait ini on board yang bisa kita lihat, ada Stroll di depan yang kemudian berada di tengah dan tidak pindah sehingga Leclerc tidak bisa memperbaiki catatannya. Dengan mengatakan ini tentu saja merupakan detail yang mempengaruhi, karena bagaimanapun juga track semakin membaik dari putaran ke putaran, pasti Stroll akan dihukum. Tetapi Ferrari ini tidak bisa dikendalikan. Ferrari ini tidak ada hari ini. Sayang sekali melihatnya seperti ini. Setelah 2 akhir pekan yang baik di Meksiko dan Austin, kita menemukan kembali Ferrari yang sulit dikendarai. Entah kenapa di Prof Libre 1 tidak seburuk itu, juga karena mereka mencoba kecepatan balapan. Nanti kita akan melihatnya bersama dengan Gomart. Trek ini licin, jadi kami tidak pernah dapat kondisi ideal di Prof Libre 1. Harus selalu hati-hati, bahkan catatan waktunya tidak pernah benar. Ada juga yang turunkan tenaga mesinnya. Tapi Ferrari juga tidak berlari dengan maksimal. Jadi saat kondisi ideal dan semua orang meningkatkan standar, Ferrari tidak bisa melaju secepat yang lain. Di trek seperti Brasil, wajar jika berpikir Ferrari mungkin tidak bisa secepat itu. Banyak rotasi diperlukan di tikungan. Ada banyak tikungan yang kembali arah, banyak tikungan di mana perlu memutar mobil balap. Mari kita lihat di sini. Dengan klasemen kita bisa melihat bersama, kita juga bisa melihat dari tata letak lintasan bahwa banyak tikungan berbalik arah dan butuh bagian depan presisi, serta harus tepat di titik apex. Jika Anda mengalami understeer di lintasan ini, Anda akan kesulitan di sektor kedua, dan itulah di mana Ferrari membuat perbedaan. Melihat intertempi di sektor-sektor terbaik, perbedaan antara Norris dan Leclerc, terlihat bahwa Leclerc membayar mahal di sektor pertama dan kedua. Di sektor kedua, dia membayar sangat mahal, 2/10 dan 6 perbedaan di lintasan panjang. Waktu yang dicapai 1 menit 9 detik, jadi itu sangat banyak, bahkan 2/10 detik untuk dipikirkan. Dan Ferrari kehilangan banyak waktu di sektor pertama dan kedua. Kita juga melihat perbedaan Hamilton dengan Leclerc. Dia kehilangan banyak waktu di sektor tengah karena di sektor pertama dan ketiga mereka hampir sama. Tetapi di sektor tengah Hamilton kehilangan 1/10 detik dari Leclerc. Tentu saja ada perbedaan juga dalam hal kompon. Namun Ferrari mengalami kesulitan besar di sana. Selain itu kami juga melihat Red Bull mengalami kesulitan besar di sektor tengah. Bahkan lebih dari Ferrari jika kita mau. Tetapi Red Bull memiliki keuntungan karena lebih cepat di lintasan lurus. Sehingga dapat mengimbangi kekurangan kecepatan di tikungan lambat dengan memiliki kecepatan puncak yang lebih tinggi. Faktanya, Verstappen mencatat waktu rekor di sektor pertama, mencapai kecepatan puncak 303 km/jam. Sementara itu Leclerc misalnya 303.001 km/jam, bahkan Hamilton 303 km/jam.
Leclerc memiliki pengaturan lebih berat dibanding Hamilton, sehingga mengorbankan kecepatan puncak. Namun Ferrari tetap tidak bisa mengejar di sektor kedua sebanyak McLaren yang cepat. Merupakan kejutan jika kita mau. Dari pembaruan adalah Mercedes dan juga Aston Martin. Antonelli Guanyu, Russell Gay, Alonso Finn, Stroll Sebim. Dua mobil yang sebenarnya cukup mirip satu sama lain. Dalam arti bahwa mereka bisa melaju cepat ketika cengkeraman di lintasan berkurang. Baik ketika lintasan sedikit lebih dingin, dalam hal ini ketika lintasan sedikit lebih kotor, seperti di Brasil dan Interlagos. Dan mereka berhasil mengeluarkan kualitas mereka terutama di sektor tengah yang lebih teknis. Mereka bisa memiliki bagian depan yang lebih presisi. Antonelli melakukan putaran bagus, sayangnya ada sedikit kesalahan di tikungan terakhir pada percobaan terakhir. Mungkin dia bisa meraih pole, tapi 97.000 detik tetap banyak. Bagi Norris, posisi kedua luar biasa, terutama bagi Nikimi, karena track ini tidak dia kenal, tapi dia berhasil meraih hasil hebat. Saya akan menampilkan bagian lain agar Anda bisa lihat klasemen. Kimi hebat, kualifikasi luar biasa dari Kimi. Russell membuat beberapa kesalahan di percobaan terakhir, dia bisa lebih baik. Untuk perebutan gelar dunia, semua menguntungkan Norris yang tidak banyak bicara seperti yang kita katakan kemarin. Dia sangat tenang, mengurus urusannya sendiri bisa dibilang, tetapi dia fokus, bahkan pelatih mentalnya menyarankan untuk tetap fokus seperti itu demi gelar dunia tidak terganggu oleh sekitar. Dan Piastri tampaknya memang telah menemukan kembali performanya. Bagaimanapun dia tampil lebih kuat hari ini dibandingkan dengan yang saya lihat misalnya di Meksiko atau di Austin. Namun Piastri sedikit lebih rendah dibandingkan Norris yang lebih nyaman dengan mobilnya, mampu mengemudi dengan lebih bersih. Kami juga telah mengatakan bahwa mengurangi jarak dari setir dibandingkan dengan pembalap lain membantunya menjadi lebih bebas secara mental dan secara psikologis karena Norris dapat mendorong lebih banyak saat ini. Sedangkan Verstappen, saya pikir ini lebih merupakan masalah pada mobil yang kesulitan untuk mencapai batas di trek yang sangat teknis dengan banyak tikungan lambat seperti di Brasil. Sudah diperkirakan melihat Red Bull dalam kesulitan dan tidak sekuat McLaren yang justru menjadi favorit. Begitu juga di Qatar. Kami telah mengatakan berkali-kali di trek di mana diperlukan banyak grip, di mana diperlukan kecepatan yang baik di tikungan lambat, McLaren dapat membuat perbedaan. Sangat terkejut melihat Alonso di depan Verstappen, melihat Mercedes di depan Verstappen. Nah, mungkin saya mengharapkan Verstappen berada di belakang McLaren, namun di depan kedua tim ini. Jadi, ini sangat menarik, jaraknya juga sangat tipis. Kita akan melihat juga pada kecepatan balapan bagaimana tim-tim ini dapat meningkat. Mari kita dengar radio tim Leclerc dan Hamilton. Mari kita dengarkan Hamilton juga, ya. "11 detik di pit stop." Ya, setiap saat, teman. Saya sudah menyatakan sebelumnya, Hamilton selalu mengatakan hal tersebut dan memang benar adanya untuknya. Sayangnya, setelah 2 akhir pekan yang positif, kami berharap Ferrari tampil lebih kuat. Mari kita lihat juga ritme kecepatan balapan yang ditunjukkan dalam latihan bebas 1. Itu adalah satu-satunya sesi latihan bebas yang mereka jalani. Sementara itu saya tunjukkan posisi 18 regem 19 tidak, hasil latihan bebas 1 dari Ferrari negatif tentunya, namun mereka tidak memasang ban medium. Dengan demikian, dalam sesi latihan bebas 1 kami melihat kecepatan balapan yang cukup baik. Ini adalah dari berbagai tim top. Mereka tidak melakukan banyak putaran, tetapi kami melihat bahwa McLaren berada di level yang berbeda. Bahkan dalam sprint race pun mereka tampak sangat kuat. Red Bull melaju cukup pelan dengan Verstappen. Berputar pada rata-rata 14,7, lebih 1 detik dan 1 dibandingkan McLaren. Namun Verstappen melakukan lebih banyak putaran. Ferrari dengan jumlah putaran yang hampir setara dengan McLaren berputar 3/10 detik lebih lambat dibandingkan dengan McLaren. Kita akan melihat kecepatan balapannya nanti. Mercedes tampaknya mengalami lebih banyak kesulitan bahkan jika dibandingkan dengan Ferrari. Dan tampaknya lebih sejalan dengan Verstappen. Namun meskipun demikian kita juga tidak tahu beban bahan bakarnya. Jadi referensi ini tetap harus diambil dengan hati-hati. Kita akan lihat besok bagaimana tim-tim akan tampil juga karena akan hujan dan hujan akan mengurangi daya cengkeram di lintasan. Dengan mengatakan itu, ini juga adalah klasifikasi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Grafik ini sangat menarik, menunjukkan peningkatan berbagai tim sejak awal musim. Kita lihat bahwa McLaren dan Red Bull dianggap yang tercepat. McLaren lebih cepat dari Red Bull saat ini. Jika kita mengambil sebagian besar sirkuit, McLaren lebih cepat. Mercedes telah meningkat 0,08 detik jadi 80 milidetik. Ferrari meningkat 1/10 dan 8 sejak awal tahun. Namun demikian, ini adalah klasemen yang mempertimbangkan balapan sebelum Brasil, jadi ini juga harus dianggap dengan hati-hati.
Ferrari memang tidak menunjukkan kecepatan puncak tinggi seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Kecepatan tertinggi dalam latihan bebas 1 menunjukkan Ferrari di posisi terbawah. Saya memang berpikir, wah, mereka pasti menurunkan sedikit peta mesin. Ya, dalam kualifikasi, kita akan menemukan mereka lebih maju juga dalam hal kecepatan puncak. Namun tidak, mereka benar-benar tidak berhasil memanfaatkan sepenuhnya daya saing mobil, dan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya, terutama dibandingkan, saya ulangi, dengan Aston Martin dan Mercedes yang merupakan dua lawan yang harus dikalahkan oleh Ferrari. Ferrari seharusnya tampil di Brasil untuk bersaing melawan McLaren dan Red Bull, mungkin tidak berada di depan kedua tim ini karena kita tahu mereka lebih unggul, tetapi berada tepat di belakang dan berada di depan Aston Martin dan Mercedes. Tentunya Red Bull juga tidak mengharapkan Aston Martin dan Mercedes sekuat dan sekompetitif itu, namun kita mengharapkan Ferrari setidaknya berada di baris kedua atau ketiga, tidak lebih jauh ke belakang. Sebaliknya, hari ini kita melihat dalam kualifikasi sprint bagaimana Ferrari bahkan kesulitan untuk lolos ke SQ3. Jadi menurut saya itulah masalah terbesar. Dan kemudian hal lain yang sangat menarik yang saya perhatikan melalui komunikasi radio tim adalah bahwa Leclerc juga menyatakan untuk memberikan tambahan 5 pada sayap depan. Pada sayap depan berikan saya tambahan 5 modifikasi tentunya pada bagian sayap depan tersebut. Plus 5 berarti memberikan lebih banyak grip pada ban depan, mencoba memodifikasi bagian depan dengan memberikan lebih banyak kemiringan pada flap depan untuk mendapatkan lebih banyak grip pada roda depan, karena itu berarti mobil tidak berbelok, mobil kesulitan untuk berputar, dan juga kesulitan mencapai titik apex, sehingga permintaan Leclerc ini menunjukkan betapa sulitnya Ferrari hari ini, karena tentunya semakin Anda meningkatkan grip di depan, semakin sedikit grip yang Anda miliki di belakang, dan ini berarti Leclerc rela mengorbankan bagian belakang demi meminta grip sebanyak mungkin di bagian depan. Ini adalah situasi yang sangat sulit bagi Ferrari. Kita akan lihat apakah mereka bisa mengatasinya karena kita tahu bahwa setelah sprint race, Parc Ferme akan dibuka kembali jika kita mau. Artinya kita bisa kembali memodifikasi mobil mungkin dengan data yang dikumpulkan dalam sprint race bisa dilakukan modifikasi seperti yang kita lihat di akhir di Austin, bahwa Ferrari bisa menjadi lebih kompetitif setelah sprint race. Jadi kita akan lihat mungkin jika mereka berhasil di Maranello menemukan solusinya. Faktanya adalah hari ini adalah hari yang negatif bagi Ferrari. Saya akan menunjukkan kembali langkah-langkah balapan. Ini adalah yang ditunjukkan dalam latihan bebas 1. Kita akan lihat besok di sprint race, pasti faktor hujan juga akan mempengaruhi. Ini masih merupakan klasifikasi kualifikasi. Dan di antara yang lain, saya pasti terkejut dengan ajar. Kualifikasinya oke, bukan posisinya. Dan kita telah melihat Hülkenberg di posisi ke-10 dibandingkan dengan Bortoletta. Kita selalu melihat tren yang berlawanan di antara keduanya. Namun kali ini Hülkenberg tampil lebih baik dari rekan satu timnya yang masih rookie. Dan kita juga melihat eliminasi di Sainz. Kita harus membicarakan Sainz yang sayangnya tereliminasi di SQ1 karena hanya melakukan satu percobaan, dia melakukan kesalahan di chicane pertama. Namun sayangnya Williams mengelola kualifikasi ini dengan sangat buruk. Albon yang berada di posisi ke-12 tampil jauh lebih baik. Dia juga beruntung bisa lolos di SQ1 dan melanjutkan ke SQ2. Gasly juga tampak sangat kuat dibandingkan biasanya, tetapi akhirnya dia tidak berhasil lolos ke SQ3, dia tetap berada di SQ2. Berman hebat, O'Connor di belakang lagi. Kerja yang hebat untuk rookie muda asal Inggris. Dengan itu, kita akan melihat sedikit besok sprint race. Menurut saya, Norris tampaknya dalam kondisi yang sangat optimal. Saya melihat bahwa menurut saya dia bisa memenangkan sprint race besok. Saya mengharapkan Piastri di posisi kedua. Jika dia bisa melawan Norris, itu bagus untuk perebutan gelar. Perhatikan posisi ketiga, mungkin Kimi atau Russell. Jadi, saya bertaruh pada Norris, Piastri, dan berharap Kimi Antonelli di posisi ketiga. Tapi kita lihat nanti. West Happen pasti akan mencoba bangkit. Beritahu prediksi Anda di komentar. Jangan lupa like, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video. Dari Russell itu saja, sampai jumpa di video berikutnya.